Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata laksana bidang ekspor bersama saya Astrid Faradisti. Ikatlah ilmu dengan tulisan, sehingga teman-teman jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat. Dasar hukum dari pembahasan kita kali ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan juga Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 7/BC/2019 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean dan eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir dan atau data elektronik. Nota pelayanan ekspor atau selanjutnya disingkat NPE adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor atau sistem komputer pelayanan atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Barang yang diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean tersebut tidak diperlakukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu. Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean dan dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, jika diekspor dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana disebutkan tadi akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta rupiah. Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB atau pemberitahuan pabean lainnya, dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan tersebut disampaikan. Selanjutnya kita akan melihat prosedur kepabeanan ekspor. Pertama-tama, eksportir harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha pada oss.go.id. Kemudian, eksportir mengajukan permohonan instalasi modul PEB atau pemberitahuan ekspor barang ke KPP-BC atau Kantor Pelayanan Pratama Bea dan Cukai. Selanjutnya, eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB disertai dokumen pelengkap pabean. PEB disampaikan dalam 4 rangkap, paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor tersebut masuk kawasan pabean. Selanjutnya, eksportir menyampaikan dokumen pelengkap pabean, invoice, packing list, bukti bayar penerimaan negara bukan pajak, serta bukti bayar bea keluar dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar, dan dokumen dari instansi teknis terkait dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan atau pembatasan. Penyampaian PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK. Pada kantor pabean yang telah menerapkan sistem PDE atau pertukaran data elektronik kepabeanan, eksportir atau PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan. Kemudian kita akan melihat sanksi-sanksi apa yang dapat diberlakukan apabila terjadi pelanggaran di bidang ekspor. Yang pertama, apabila mengekspor tanpa menyerahkan PEB akan dipidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah, paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu, atau dipalsukan akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah atau paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian, tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan pembatalan ekspornya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta rupiah. Yang terakhir, salah memberikan jenis dan atau jumlah barang akan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang bayar dan paling banyak 1000% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang bayar. Untuk barang-barang ekspor yang terkena bea keluar, teman-teman bisa melihat pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Nah, untuk sebagai contoh teman-teman, ini ada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan juga tarif bea keluarnya. Itu ada di PMK nomor 164/PMK.010/2018 yang mana mengatur tentang bea keluar dan tarif bea keluar atas kulit, kemudian kayu, kemudian biji kakao, dan juga kelapa sawit, crude palm oil atau CPO, dan produk turunan lainnya.
Sekian pembahasan mengenai tata kelola ekspor pada video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.